Hai guys, selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Danghua, Battle Truck The Heaven. Ayo langsung aja ke alurnya. Xiaoyan mengambil alih ingatan, dan kekuatan jiwa menyentuh ingatan yang diberikan oleh Jiu Ying. Di telapak tangannya, yang merupakan milik Kaisar Pemakan Jiwa, itu belang-belang dan berantakan. Memori yang kompleks membuat Xiaoyan merasa sakit kepala dan membuat Xiaoyan sedikit mengernyit. Tetapi, untuk mengembangkan avatar pemakan jiwa, bahkan jika ingatannya belang-belang, Xiaoyan harus memilahnya dengan sabar dan membaca dari ingatan Kaisar Pemakan Jiwa. Bagaimana memadatkan ribuan jiwa dan bahkan seluruh tubuh fisik. Avatar pemakan jiwa dan avatar dewa asli memiliki atribut yang sama sekali berbeda. Dalam beberapa pertempuran, avatar pemakan jiwa tidak akan kalah efektif dari avatar dewa asli. Karena untuk Xiaoyan, avatar juga merupakan salah satu metodenya. Dan itu juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Ini adalah keterampilan yang diberikan pada Xiaoyan oleh Xie melalui teknik membentuk kehidupan yang bisa membuat Xiaoyan dapat tumbuh lebih lancar. Kekuatan dewa ini telah meningkat perlahan, dan sekarang saya telah menemukan alasan sebenarnya, yaitu energi dunia terbagi oleh subdunia. Jika kekuatan dewa tumbuh secepat mungkin, maka energi dunia milik Xiaoyan harus diperoleh kembali. Tapi untuk Suho, dalam hidupnya, protagonisnya adalah dia, bukan Xiaoyan. Jadi dari sudut pandang Xiaoyan, Suho lah yang mengambil energi dunianya. Demikian pula dari sudut pandang Suho, Xiaoyan lah yang mengambil energi dunianya. Sehingga kekuatan Suho bertahan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, Anda tampaknya terseret oleh suatu kekuatan. Tetapi Suho tidak tahu bahwa alam Xuanyin adalah milik subdunia, dunia sensi. Dan dia tidak tahu bahwa dia dilahirkan setelah dia datang ke alam Xuanyin. Antara dia dan Xiaoyan, itu pasti akan menjadi pertempuran yang menentukan. Meskipun bukan musuh, karena keberadaan kedua belah pihak, hanya satu pihak yang harus dibiarkan bertahan. Namun, pada saat ini, Xiaoyan yang telah kehilangan avatar dari dewa asli, jika dia benar-benar menghadapi Suho saat ini, dia bahkan mungkin tidak memenuhi syarat untuk bertarung. Bagaimanapun, dia berasal dari yang mulia, dan akal serta bakatnya tidak diragukan lagi. Justru karena inilah, Suho hanya di sisi sekelompok pria kuat yang lebih kuat dari dirinya. Dan istana dewa perburuan yang dia dirikan selama bertahun-tahun memiliki fondasi yang semakin dalam dengan berlalunya waktu. Oleh karena itu, bagi Xiaoyan, Suho adalah tantangan terbesar dalam perjalanannya. 500 tahun kemudian, Xiaoyan akan dapat menggunakan pohon dunia lagi untuk kembali ke sensi. Tetapi, sebelum Xiaoyan mengalahkan Suho, saya khawatir kembali ke sensi tidak akan berarti. Setidaknya untuk saat ini, dia tidak memiliki modal yang dapat menyaingi rumah surgawi. Jadi, Xiaoyan masih harus menjadi lebih kuat. Jika dia ingin mendapatkan kembali aliansi dewa pertempuran, dia tidak hanya harus menghadapi Jin Taiwei, tetapi juga menghadapi rumah surgawi. Namun avatar dewa asli telah diambil, dan tampaknya semakin jauh saat ini. Xiaoyan menutup matanya dan membenamkan dirinya dalam memori Kaisar Pemakan Jiwa. Baru kemudian dia mengerti bahwa Kaisar Pemakan Jiwa tidak sama dengan istana surgawi. Setidaknya, jiwa Kaisar Pemakan Jiwa tidak menjual jiwanya. Intinya, dia baru saja mengubah tubuhnya menjadi pembawa jiwa. Jiwanya sendiri masih ada, tetapi perilaku Kaisar Pemakan Jiwa sama buruknya dengan rumah surgawi. Membunuh makhluk tanpa pandang bulu untuk merebut jiwa mereka. Pada titik ini, bahkan jika dia meningkatkan avatar pemakan jiwa di masa depan,
Xiaoyan akan melakukannya, tidak mengambil tindakan seperti itu. Kecuali itu adalah jiwa pengembara atau musuh yang dibunuh oleh Xiaoyan. Di dunia kultivasi, tidak ada yang bisa mencapai integritas mutlak karena tidak ada definisi pasti tentang keadilan dan kejahatan. Satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah memiliki hati yang jernih. Jadi, Xiaoyan tidak akan membunuh tanpa pandang bulu untuk mendapatkan kekuatan. Ini adalah garis bawah yang dipegang oleh Xiaoyan. Setelah beberapa saat, suara Jiuying tiba-tiba terdengar, membangunkan Xiaoyan yang masih memilah-milah ingatan kaisar pemakan jiwa. Hah? Xiaoyan membuka matanya perlahan. Karena ingatan tentang kaisar pemakan jiwa membuat Xiaoyan sakit kepala. Bahkan jika dia menutup matanya, alisnya berkerut erat. Dan pada saat ini, ketika dia membuka matanya mengungkapkan kelelahan pikirannya. Ada berita, Jiuying berkata. Xiaoyan sangat gembira saat mendengar kata-kata itu. Bisakah kamu mengkonfirmasi keberadaannya? Tanya Xiaoyan. Aku ingat nafas Jimmy. Ia tidak tahu di mana membangun tubuh dengan kekuatan fisik yang kuat. Itu muncul di bagian utara jurang dan tidak bergerak untuk saat ini. Kata Jiuying. Bagaimanapun juga, itu menelan sepotong jiwa Jimmy membagi jiwa, sehingga bisa langsung mengunci nafas jiwa Jimmy. Selama raksasa jurang pergi, Jiuying dapat mengontrol penglihatannya dan memastikan apakah itu benar. Ayo pergi. Xiaoyan segera berdiri. Bagaimanapun juga, dia tidak bisa membiarkan jiwa Jimmy mengambil klon dari dewa asli. Xiaoyan menatap Jiuying dan Jiuying menatap Xiaoyan. Keduanya tertegun. Apa yang kamu lakukan dengan Linglung? Ambil. Xiaoyan berkata dengan tidak senang. Jiuying memandang Xiaoyan dan dia bisa tahu dari matanya bahwa dia jelas tidak bahagia. Kamu harus tahu bahwa jika kamu ingin kembali ke Sensi, hanya aku yang bisa membantumu. Xiaoyan berkata. Tentu saja, ketika Xiaoyan benar-benar mengatakan ini, dia tidak memiliki kepercayaan di dalam hatinya. Hanya saja dia harus mengandalkan bujukan untuk membuat Jiuying membantu. Meskipun itu tidak bermoral, Xiaoyan benar-benar tidak berdaya. Jika benar-benar tidak mungkin membawa Jiuying kembali ke dunia sensi saat itu, diperkirakan orang ini tidak akan melepaskannya. Tentu saja, Xiaoyan juga telah memikirkan tindakan balasan. Dan jika dia tidak dapat melakukannya itu, dia akan menyelinap pergi. Tetapi jika ini masalahnya, jangan menyebutkannya lagi di masa depan. Tentu saja, jika dia bisa membawa Jiuying kembali, Xiaoyan masih ingin membawa Jiuying kembali ke Sensi. Ini akan menjadi pertempuran besar. Hanya saja, pohon dunia dari pagoda kekosongan roh tidak dapat mengambil makhluk hidup apapun kecuali Xiaoyan mengambil Jiuying pergi, menjadikannya klon dan menyegelnya di pagoda kekosongan roh. Itu satu-satunya cara. Jelas, bahkan jika Anda mengambil tubuh Jiuying, dia tidak dapat mengambil jiwanya. Tetapi, pohon dunia tidak hanya ada di pagoda kekosongan. Jika tidak, bagaimana makhluk lain datang ke alam Xuanyin? Pasti ada cara lain untuk pergi ke dunia lain melalui pohon dunia. Ini semua yang harus dikatakan. Hal terpenting saat ini adalah mendapatkan kembali avatar dewa asli. Itu adalah kuncinya. Jiuying juga dihasut oleh Xiaoyan. Meskipun tidak ingin mematuhi perintah Xiaoyan, ia telah tinggal di alam Xuanyin terlalu lama dan tidak pernah ada kerinduan di hatinya untuk kembali ke Sensi. Dia juga tidak bisa kembali ke Sensi. Xiaoyan memberi Jiuying harapan untuk kembali ke Sensi. Jadi meskipun Xiaoyan memarahinya, Jiuying menggertakkan gigi dan menahannya. Pada saat ini, sosok besar itu perlahan-lahan melayang, dan pada saat berikutnya, Xiaoyan melangkah maju, duduk bersila di atas salah satu kepala ular piton raksasa, yang membuat Jiuying sedikit heran. Lagi pula di atas kepalanya hanya yang mulia duduk sebelumnya. Namun, perasaan yang diberikan Xiaoyan sekarang sama seperti dulu. Hanya saja kekuatannya jauh lebih lemah. Tetapi aura ini tidak berkurang sama sekali, yang membuat Jiuying sedikit terkejut. Sosok Jiuying bergerak.
Saat Xiaoyan masih mengkhawatirkan kecepatan Ziying untuk sesaat, dia hanya merasakan ada rasa kuat mendorong punggungnya. Sehingga Xiaoyan segera menggunakan kekuatannya sendiri untuk menstabilkan sosoknya. Tubuh berdaging yang tak empak besar memiliki kecepatan yang sangat cepat, dan seluruh air laut mendidih saat menjarah. Ziying membawa Xiaoyan dan menjarah menuju bagian utara jurang dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak lama setelah Ziying membawa Xiaoyan pergi, Bing Yuntu muncul di dasar laut bersama Wusan. Tetapi ketika mereka tiba, Xiaoyan telah menghilang. Masih ada sisa nafas. Sepertinya dia baru saja pergi belum lama ini. Selain dia masih memiliki nafas Ziying. Mungkinkah Ziying menelannya? Yang menimbulkan beberapa kekhawatiran yang sangat kontradiktif. Yang mengejutkannya adalah dia masih sangat berharap Xiaoyan akan ditelan oleh Ziying. Dan saya khawatir setelah Xiaoyan jatuh di sini, permaisuri akan menyalahkannya. Di bawah pencegahan permaisuri, kelinci Bingyun hanya dapat terus mencari Xiaoyan. Meskipun kelinci Bingyun terus berbicara tentang Xiaoyan, dia tidak membiarkan Wusan naik. Pada akhirnya, dia mengalah dan membawa Wusan untuk terus mencari Xiaoyan. Di bagian utara jurang kutub, ada gemuruh guntur di kehampaan di sini. Jelas ada kekuatan guntur di sini. Dari waktu ke waktu, petir menghantam air laut, memicu ribuan gelombang. Dan di bawah pemandangan seperti kiamat ini, ada sosok yang duduk bersila. Dan sosok ini ditangkap oleh jiwa Cimi. Dia harus percaya bahwa aku sudah pergi dari sini, gumam Cimi dengan penuh perasaan, duduk bersila di atas kompas emas. Faktanya, sejak Xiaoyan merebut avatar pemakan jiwa, dia seharusnya menemukan keanehannya. Saat mengingat saat dia merebut avatar Dewa Asli, jiwa Cimi adalah kekuatan yang sangat kuat untuk merebut tubuh. Baru saat itulah, apakah Xiaoyan mendapatkan avatar dari Dewa Asli? Meskipun Xiaoyan pada saat itu baru saja memperoleh kekuatan merebut tubuh yang diberikan oleh Yang Mulia Jahat, kekuatan merebut tubuh yang ditunjukkan oleh jiwa Cimi sangat kuat. Satu-satunya hal adalah membiarkan Xiaoyan mengendurkan kewaspadaannya. Sebagian besar dalam ledakan, ketika dewa dan klon Dewa Asli menjauh, jiwa Cimi benar-benar menampilkan kekuatan merebut tubuh. Jadi, kapan Xiaoyan menyadarinya, dia menemukan bahwa avatar Dewa Asli telah direbut oleh jiwa Cimi. Ketika Xiaoyan memikirkannya dengan hati-hati, dia menyadari bahwa jiwa Cimi telah penuh dengan kekurangan, dan masalahnya telah sampai pada titik ini. Dan itu tidak dapat dipisahkan dari kecerobohan Xiaoyan. Dan Xiaoyan juga membayar mahal untuk itu. Sekarang, dia ingin mengambil kembali klon Dewa Asli. Saya khawatir kesulitannya tidak akan lebih mudah dari pertama kali. Tentu saja, dengan bantuan Ziying sekarang, akan lebih baik jika dia bisa langsung menelan jiwa Cimi. Tempat ini adalah tempat paling berbahaya di antara kedua kutub jurang, karena mengandung guntur yang penuh dengan kekuatan penghancur yang ekstrim. Hampir tidak ada yang akan datang ke sini. Itu sebabnya jiwa Cimi memilih datang ke sini untuk bersembunyi. Mayat Dewa Asli, bintang 5 mengandung kekuatan bintang yang agung. Jika semua kekuatan bintang dapat diperoleh dengan tubuh Dewa Asli ini, mungkin tidak mungkin untuk mencapai Dewa Asli bintang 5. Tapi setidaknya itu tidak boleh terjadi. Masalah besar untuk menembus hanya 3 bintang. Jiwa Cimi bergumam, itu bisa saja pergi sekarang, tapi masih tidak melepaskan kekuatan bintang agung yang terkandung dalam mayat Dewa Asli bintang 5. Bagaimanapun, kekuatan bintang ini telah disempurnakan oleh Dewa Asli bintang 5 dan dapat langsung diserap oleh avatar Dewa Asli. Jika dia ingin merebut bintangnya, harus ada pertempuran besar. Jelas, yang sudah jadi ini adalah lebih aman. Orang ini seharusnya tidak tahu bagaimana Dewa Asli berkultivasi dan butuh beberapa tahun untuk menerobos ke bintang pertama. Tubuh yang begitu berbakat jatuh ke tangannya. Saya pasti bisa membuat terobosan ini ke bintang 5 Dewa Asli. Dan kemudian
saya akan bisa berjalan menyamping di dunia nyata Xuan Yin ini. Jiwa Cimi mendengus dingin setelah mendapatkan avatar dewa asli. Tentu saja, dia tidak lupa untuk mencuci Xiaoyan. Lagi pula, ketika dewa asli diambil pergi oleh Xiaoyan, dengan cepat menghapus ingatannya. Jadi, Xiaoyan tidak mendapatkan banyak berita dari jiwanya. Namun nyatanya, Xiaoyan tidak mengetahui metode kultivasi dewa asli. Setidaknya, dia tahu bahwa kekuatan bintang diperlukan untuk promosi. Tetapi, setelah dia keluar dari dunia tanpa batas, avatar dewa asli telah disegel di pagoda kekosongan roh untuk waktu yang lama. Sampai nanti, saya bisa mendapatkan kembali kendali. Itu sebabnya, Xiaoyan tidak memiliki kesempatan untuk meningkatkan kekuatan avatar dewa asli. Menerobos dewa asli bintang 1 hanya dicapai setelah datang ke alam Xuan Yin. Dan setelah ditangkap oleh jiwa Cimi, itu menyerap bintang dewa asli bintang 5 dengan kecepatan yang sangat cepat. Kekuatan avatar dewa asli sekali lagi memungkinkan untuk menerobos 2 bintang. Tunggu sebentar lagi. Setelah dia pergi, kamu harus menyerap semua kekuatan bintang dewa asli bintang 5. Sehingga layak atas usaha kerasku untuk mempertahankannya di sini. Dan aku menunggu hari itu. Jika bukan orang ini yang membawanya ke sini, aku khawatir tubuh dewa asli ini juga akan musnah bersama dunia tanpa batas. Tapi itu juga berkat dia. Tapi pada akhirnya ini tubuh akan tetap menjadi milikku. Sosok jiwa Cimi duduk di atas kompas emas. Ia dengan tenang menunggu dengan tenang. Menyimpulkan bahwa setelah Xiaoyan memastikan bahwa ia telah pergi, ia pasti akan pergi dan tidak akan memakan banyak waktu. Keretakan dalam kehampaan seharusnya bisa membuatnya takut. Sejauh tidak ada celah, bahkan jika dia menemukannya, dia pasti tidak akan bisa mengetahui bahwa aku ada di sini. Jiwa Cimi penuh percaya diri. Setelah semua itu tidak menghargai kekuatan Xiaoyan sendiri. Itu hanya dewa pertempuran. Meskipun dia mendapatkan avatar pemakan jiwa. Jadi apa? Itu tidak bisa dibandingkan dengan avatar dewa asli. Awalnya saya ingin membiarkannya menyerap kekuatan bintang dari dewa asli bintang 5. Setelah kekuatan avatar melampaui dewa terlalu banyak, kemungkinan serangan balik akan sangat tinggi. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan ditemukan oleh anak ini. Untungnya saya sudah siap. Jiwa Cimi bergumam. Rencana pertamanya adalah membiarkan Xiaoyan menyerap kekuatan bintang dewa asli bintang 5. Sehingga kekuatan avatar dewa asli jauh melampaui dewa. Sehingga jiwa Cimi masih bisa dengan mudah mengambil dari tangan Xiaoyan. Tanpa diduga, itu ditemukan oleh Xiaoyan. Tetapi meskipun perkembangan masalah itu tidak sesuai dengan rencana jiwa Cimi, itu berada dalam kendalinya. Dan dengan sabar mencari peluang, dia dengan paksa merebut avatar dewa asli. Hahaha, anak ini pasti sedang terburu-buru. Dia seharusnya melihat sekeliling dengan panik sekarang. Memikirkan hal ini, jiwa Cimi merasa sangat segar dan sepertinya menikmati perasaan Xiaoyan dimainkan oleh tepuk tangan itu. Namun, jiwa Cimi tidak menyadari ada bayangan hitam besar yang perlahan muncul dari laut di belakangnya.